Aha, anak-anak Farahmat yang Bapak cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang hebat, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman kelas 2A dan kelas 2B yang Bapak cintai, tidak ada kalimat yang seindah untuk kita ucapkan pada kesempatan hari ini di hari Senin adalah rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi sekolah kita yang kita cintai bersama sudah hari ini sudah melakukan PTM, pembelajaran tatap muka, kelas 3 dan kelas 6. Mudah-mudahan kita doakan biar wabah Covid ini cepat berakhir, kemudian kita bisa belajar kembali normal seperti sedia kala. Mudah-mudahan anak-anak Bapak semuanya selalu sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umatnya. Teman-teman yang hebat, yang saleh dan saleha, hari ini kita masuk pada pembelajaran yang ke-11 di mapel pendidikan agama Islam. Kita masuk pada pembahasan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Anak-anakku sekalian, salah satu nabi yang kenikmatan yang Allah berikan khusus untuk Nabi Sulaiman alaihissalam, dan Allah tidak beri kepada nabi-nabi yang lain. Setiap nabi tentunya memiliki keistimewaan, tentunya memiliki kondisi-kondisi yang mana tidak sama dengan nabi ataupun rasul-rasul yang lain. Begitu juga hari ini kita masuk pada pembahasan tentang kisah Nabi Sulaiman. Anak-anakku sekalian, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah salah satu nabi yang Allah berikan anugerah yang luar biasa, dan Nabi Sulaiman alaihissalam juga merupakan putra dari Nabi Daud alaihissalam. Kita lihat bagaimana pelajaran kita tentang kisah Nabi Daud alaihissalam ketika beliau berperang melawan Raja Jalut yang sangat kejam. Raja Jalut yang sangat perkasa, tapi ingat, jagoannya manusia, sehebatnya manusia, pasti ada masanya. Kekuatan apapun yang dia kerahkan, pasti ada yang akan memerangi kejahatan-kejahatan tersebut. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan Raja Jalut yang begitu luar biasa, menindak orang-orang Bani Israel, sehingga orang-orang Bani Israel hidup penuh dengan ketakutan. Tapi ingat, sehebat apapun orang berbuat zalim, maka ingatlah anak-anakku sekalian, kebenaran pasti akan mengalahkan. Seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai meloncat, ya, sepandai-pandainya tupai meloncat, atau sepandai-pandainya orang menyembunyikan bangkai, suatu saat nanti akan kecium baunya juga. Suatu saat nanti tupai pasti akan jatuh daripada pohon tersebut. Maka anak-anakku sekalian, sehebat apapun orang, apabila dia lupa dengan Allah, maka kebenaran, ketauhidan, keikhlasan, kejujuran pasti akan mengalahkannya. Lihat Nabi Daud alaihissalam, masih remaja, masih anak-anak, mampu mengalahkan Raja Jalut yang begitu besar badannya, begitu perkasanya, tapi dapat dikalahkan oleh Nabi Daud alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, Nabi Sulaiman alaihissalam mewarisi kerajaan dari ayah beliau, yaitu Nabi Daud alaihissalam, dalam usia yang sangat muda sekali, yaitu dalam usia 13 tahun.
Nabi Daud alaihissalam, anak-anakku sekalian, pernah melihat bagaimana kecerdasan Nabi Sulaiman alaihissalam, putra beliau, dan membantu memecahkan suatu permasalahan yang sangat sulit sekali pada saat itu, yaitu permasalahan ada dua orang ibu yang ingin merebutkan bayinya. Singkat cerita anak-anakku sekalian, si ibu yang satu, anaknya dimakan serigala, diterkam serigala, sehingga merasa sangat sayang dan merasa tidak mau kehilangan anak. Maka ibu yang satu, anak tersebut diambil dan mengatakan, itilah anakku. Padahal si ibu yang A tadi, anaknya telah dimakan serigala, sehingga diambil anak ibu yang B untuk dijadikan sebagai anak kandung. Ketika anak ibu yang B tersebut, bayi yang ibu yang B tersebut mengetahui bahwa itu benar-benar anaknya, terjadilah kecekcokan, terjadilah pertengkaran yang hebat, sehingga perkara tersebut pun dibawa di hadapan baginda Raja Nabi Daud alaihissalam. Sehingga anak-anakku sekalian, bagaimana lihat kecerdasan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman pun mengatakan kepada seorang ibu yang telah menggendong anak tersebut, sinikan anakmu, akan aku belahkan anak ini jadi dua supaya adil. Kamu yang sebelah, yang satu ibu yang A sebelah, ibu yang B sebelah. Bayi tersebut mau dibelah dua oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Akhir singkat cerita anak-anakku sekalian, apa kata ibu yang A tadi? Wahai baginda raja, biarkanlah diasuh oleh ibu yang B dengan menangis dan merengek-merengek. Tetapi apa kata ibu yang B? Tidak mengapa wahai pangeran, belah saja anak ini. Perhatikan, dari inilah kisah kita bisa mengambil bahwasanya dimanapun seorang ibu di dunia tidak rela, bagaimanapun orang tua di dunia ini tidak akan rela, tidak akan ridho apabila anaknya disakiti. Disinilah diambil hikmah bahwasanya yang benar adalah anaknya ibu si A, dan ibu si B tersebut pun dicebloskan ke dalam penjara. Inilah bagaimana kecerdasan Nabi Sulaiman alaihissalam yang disebut dalam Al-Quran. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan putra dari Nabi Daud alaihissalam yang Allah beri dia kecerdasan yang sangat luar biasa, keilmuan yang sangat luar biasa, di atas rata-rata daripada manusia. Allah Subhanahu wa taala menganugerahi ilmu yang tinggi kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dan mengutusnya menjadi nabi dan rasul. Kemudian sebagai nabi dan raja, Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kekuasaan yang sangat luas, kerajaan yang sangat luas. Ia juga pintar, cerdas, adil, dan tentunya bijaksana di dalam memutuskan perkara-perkara di kalangan umatnya. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam juga sangat sayang terhadap makhluk, sangat sayang terhadap ciptaan Allah. Selain itu juga Nabi Sulaiman alaihissalam mempunyai tentara yang berasal dari kalangan manusia, hewan, bahkan bangsa jin sekalipun. Allahu Akbar. Anak-anakku sekalian, lihat bagaimana kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Pasukannya, bala tentaranya dari hewan, manusia, bahkan juga dari kalangan bangsa jin. Semuanya tunduk terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa bisa mengerti tentang bahasa binatang, faham tentang bahasa binatang, faham tentang bahasa hewan. Sehingga beliau mengetahui ketika ada tentara yang hampir menginjak semut tersebut, Nabi Sulaiman memerintahkan untuk stop, tidak berjalan sampai semut-semut tersebut masuk kepada lubangnya. Kemudian anak-anakku sekalian, di masa kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam,
hidup semasa bersamaan juga dengan di negeri Sabah. Hidup seorang ratu, yang mana ratu tersebut bersama para rakyatnya, bersama pasukannya menyembah matahari, beribadah kepada matahari, meminta keberkahan kepada matahari, meminta kekayaan kepada matahari. Kita mengetahui bahwasanya yang menciptakan matahari, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan seluruh jagat raya merupakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, akhirnya singkat cerita Nabi Sulaiman pun berdakwah kepada Ratu Bilqis, dan akhirnya Ratu Bilqis pun menerima dakwah ajakan Nabi Sulaiman dan dijadikan sebagai istri Nabi Sulaiman alaihi salam. Anak-anakku sekalian, pelajaran singkat yang bisa kita ambil daripada kisah Nabi Sulaiman, yang pertama adalah kepandaian manusia adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita tidak pantas untuk sombong. Kita tidak pantas untuk membanggakan diri, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kelebihan kepada kita, maka selayaknya, seyogyanya, pantasnya kita selalu senantiasa bersyukur atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kedua, kepandaian harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, jangan sampai kepandaian tersebut malah justru menjerumuskan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kepandaian tersebut merusak kehidupan kita, baik dunia dan terlebih lagi kehidupan yang kekal, yaitu di kampung akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, manusia harus senantiasa bersikap adil dan bijak dalam mengetahui, dalam menentukan segala perkara. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, kita harus bijak untuk menentukan, harus adil memutuskan perkara apabila kita diamanahi atau kita ditugasi oleh lembaga ataupun amanah yang Allah berikan kepada kita, harus kita tunaikan dengan seadil-adilnya. Kemudian keempat, kekuasaan yang dimiliki manusia harus dipergunakan untuk membela kepentingan ajaran Allah. Kemudian yang terakhir, sebagai orang Islam, kita wajib membiasakan diri untuk mengawali pekerjaan dengan basmalah. Di akhir pembahasan pelajaran kita tentang kisah Nabi Sulaiman adalah, anak-anakku sekalian, ada suatu pelajaran yang sangat penting yang diawali oleh Nabi Sulaiman adalah Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi dan rasul pertama yang menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini bisa kita amalkan. Teman-teman bisa membaca referensi lagi berkaitan kisah Nabi Sulaiman, ataupun melihat video-video yang berkaitan dengan sejarah atau bagaimana kehidupan Nabi Daud, kemudian putranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.